Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thoriqul Birri, mahasiswa dari Unisnu Jepara dengan prodi Teknik Informatika kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba jelaskan tentang game yang telah saya buat menggunakan Construct 2. Langsung saja, berikut adalah tampilan utama dari game yang saya beri nama Genawan atau singkatannya adalah game edukasi nama hewan. Di sini terletak logo game, ada gambar dari beberapa hewan. Bawahnya ada nama dari game yaitu Genawan. Di bawahnya ada singkatan dari game yaitu game edukasi nama hewan. Selanjutnya di bawahnya ada tombol play. Tombol ini nanti fungsinya untuk lanjut ke halaman bermain ya. Dan di bawahnya ada tombol info. Tombol info ini akan menuju ke halaman deskripsi singkat mengenai game Genawan ini ya tentunya. Selanjutnya di bawahnya ada tombol bantuan. Tombol bantuan ini berisi halaman-halaman panduan atau petunjuk cara bermain game Genawan ini. Dan di paling bawah ada tombol keluar yaitu untuk keluar dari game atau menutup game ini ya. Sebenarnya game ini ada suaranya, namun saya mute ya. Tombol mute itu ada di sini. Saya play aja. Semoga terdengar suaranya ya. Jadi ini adalah suara background dari game yang telah saya buat. Jadi kalau di mute itu seperti ini, kalau di play itu seperti ini ya. Sebelum kita masuk ke menu play ya, kita bisa masuk ke info dulu. Kita klik tombol info ini. Ya. Game edukasi nama hewan atau disingkat Genawan adalah sebuah game edukasi tanya jawab tentang nama-nama hewan. Game ini bertujuan untuk menambah pengetahuan anak-anak agar lebih mengenal nama-nama hewan dengan gaya permainan tanya jawab. Jadi pada dasarnya Genawan ini adalah game yang model atau gaya permainannya yaitu tanya jawab. Jadi tugas pemain atau player nantinya adalah menjawab sebuah soal ya dengan jawaban yang benar tentunya ya. Oke, ini dari deskripsi singkat dari game Genawan ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman utama. Ada tombol bantuan, kita klik tombol bantuan ini menuju ke halaman panduan cara bermain ya, atau pedoman-pedoman petunjuk cara bermain. Coba kita baca. Akan disediakan pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban. Tugas pemain adalah menjawab pertanyaan tersebut dengan benar untuk mendapatkan poin. Di gaya permainan dari game Genawan ini ialah akan disediakan pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban. Tepatnya ada 3 pilihan atau 3 opsi jawaban. Tugas pemain adalah menjawab pertanyaan tersebut dengan benar untuk mendapatkan poin. Jadi nantinya setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar maka akan mendapatkan poin. Setelah itu kita bisa klik selanjutnya di sini. Selain diminta untuk menjawab dengan benar, pemain juga diminta untuk menjawab dengan cepat karena ada fitur timer untuk membatasi waktu player menjawab pertanyaan. Jadi selain tugas player itu menjawab pertanyaan dengan benar, player juga dituntut harus menjawab dengan cepat ya, karena di setiap pertanyaan yang muncul nantinya itu ada sistem timer yang membatasi waktu main
untuk menjawab setiap pertanyaan seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa klik selanjutnya lagi. Setiap player diberi 3 nyawa untuk memberi kesempatan ketika salah dalam menjawab pertanyaan. Jadi untuk satu kali bermain, pemain atau player itu diberi 3 nyawa guna memberi kesempatan ketika salah dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya, atas lengkapnya bisa melihat video tutorial untuk memainkan game ini dengan mengklik tombol berikut. Jadi kedepannya akan saya update lagi untuk lihat video ini, nanti akan menuju link video yang sedang saya buat hari ini seperti itu ya. Oke, mungkin itu sekilas panduan cara bermainnya ya. Sekarang kita kembali ke halaman utama lagi. Oke, langsung saja kita mulai bermain ya. Sambil bermain saya akan mencoba menjelaskan beberapa fitur tampilan yang ada di dalam game Benawan. Kita bisa tekan tombol play untuk memulai bermain. Nah, jadi di dalam halaman bermain, tampilan bermain, tampilan playnya itu seperti ini ya. Jadi nantinya akan disediakan sebuah soal, di sini soalnya ya, dan 3 opsi jawaban ya. Nah, tugas player itu menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan benar ya. Perlu diingat ya, tadi sudah dijelaskan bahwa selain dituntut menjawab dengan benar, player juga harus menjawab dengan cepat karena ada fitur timer ya. Karena kebetulan game ini tidak bisa di-pause ya, karena nanti akan bertentangan dengan sistem timernya. Karena kebetulan game ini tidak bisa di-pause saat bermain, makanya saya biarkan sampai game over ya. Ya, kalian paham sampai sini ya. Kita ulangi aja. Di timernya itu ada di sini ya. Timer ini dimulai dari angka 9 sampai 0 atau dalam satuan 10 detik ya. Nah, selain timer, setiap pemain juga diberikan 3 nyawa ini ya. Nyawa di sini dan skor itu ada di sebelah sini. Jadi skor ini akan bertambah nilainya ketika player berhasil menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan benar ya. Tuh, nah ini dimulai. Timernya dimulai sampai 0. Ketika dia 0, dia akan mengganti pertanyaan yang lain dan nyawa ini berkurang 1. Seperti itu. 0, kita lihat timernya 0, nyawanya berkurang, soalnya berubah lagi. Dan jawaban pastinya juga berubah mengikuti soal yang ada di sini atau pertanyaannya. Selanjutnya bagaimana kalau kita menjawab pertanyaan dengan benar ya. Coba kita menjawab pertanyaan ini dengan benar. Dan apa yang terkenal karena kemampuannya melompat jauh dan memiliki kantung di perutnya, yaitu kanguru ya. Hewan apa yang memiliki sayap dan bisa terbang tinggi di langit, yaitu ya. Jadi ketika berhasil menjawab soal ya, nanti timernya juga akan di reset dan skornya ini akan bertambah seperti itu ya. Hewan ternak yang sering dipelihara oleh manusia untuk memperoleh daging adalah sapi ya. Dan apa yang memiliki bulu berwarna hitam dan putih serta hidup di daerah kutub ya, ada clue-nya ya, yaitu beruang kutub. Ya, yang hidup di air, bernapas dengan insang dan sering digunakan sebagai hewan peliharaan. Ikan ya. Apa nama hewan yang memiliki tubuh yang panjang dan berbentuk seperti ular? Ya, belut lah ya. Oke.
Selain itu di bawah sini juga ada tombol pilihan ya, coba kita klik. Nah, tombol pilihan ini berfungsi untuk ini ya. Jadi ada catatannya, jika lanjut bermain maka soal akan diacak ulang dan timer akan di-reset. Jadi ketika kita nantinya mengklik tombol bermain, tombol pilihan maksudnya ya, maka soal itu atau pertanyaan yang muncul tadi itu akan diacak ulang ya. Jadi tidak di soal yang terakhir ya, tapi diacak lagi. Ini gunanya untuk apa? Ya, supaya kita tidak bisa mencari tahu jawabannya terlebih dahulu ya. Makanya kalau namanya juga game edukasi ya, ini untuk memberi edukasi, tidak boleh nyontek ya, tidak boleh nyontek, memang harus belajar sebenarnya agar bisa menjawab pertanyaan yang muncul ya. Jadi di bawahnya ada dua opsi yang bisa dipilih, lanjut bermain atau kembali ke menu utama. Jika lanjut bermain, maka soal akan diacak ulang dan timer akan di-reset seperti itu ya. Atau kita kembali ke menu utama, maka ini akan ke halaman utama tadi ya, seperti ini halaman utamanya tuh ya. Sampai sini mungkin sedikit-sedikit bisa dipahami ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita bisa mulai bermain lagi. Apa hewan yang memiliki bulu belang hitam putih tinggal di hutan bambu dan terancam punah? Ya, panda lah ya. Hewan apa yang memiliki sayap dan bisa terbang tinggi di langit? Hewan apa yang terkenal karena kemampuannya melompat jauh dan memiliki kantung di perutnya? Coba kita menjawab dengan salah. Soal gitu ya, gajah. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan ini salah, maka ada suara tet gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita menjawab pertanyaan dengan salah, dan soal ini akan diacak ulang ya, dan nyawa juga akan berkurang 1. Nah, ketika nyawanya habis sampai 0, maka game over ya, akan tambahan seperti ini. Di skor yang kita dapat tadi 3, sedangkan high skornya tadi 6 ya. Ini adalah tampilan game over. Game over ini muncul ketika nyawa udah habis ya. Karena di setiap untuk 1 kali bermain itu pemain diberi 3 nyawa. Nah, memberi kesempatan. Coba kita tamatkan game ini, apakah bisa ya? Oke, play. Apa nama hewan yang memiliki belalai panjang dan hidup di Asia? Belalai pasti gajah seperti ya. Apa nama hewan yang memiliki bulu belang hitam tinggal di hutan bambu dan hanya ya? Panda ya. Hewan apa yang hidup di air? Kenapa dengan insan? Insan ya kata kuncinya, dan ikan. Hewan ternak yang sering dipelihara oleh manusia untuk diperoleh daging, susu ya, susu sapi. Apa nama hewan yang memiliki tubuh yang panjang, licin dan bentuk seperti ular? Belut. Hewan apa terkenal karena kemampuannya melompat jauh dan memiliki kantung di perutnya? Kantung di perutnya itu Hewan apa yang terkenal karena kemampuannya terbang dan menghasilkan madu? Nah, kata kuncinya ini madu, maka jawabannya adalah lebah. Apa nama hewan yang memiliki tubuh panjang, bisa melilit dan tidak berkaki? Ya, jelas ya, bentar ya. Hewan apa yang memiliki sayap dan bisa terbang tinggi di langit? Sayap ya. Hewan apa yang memiliki bulu berwarna hitam dan putih serta hidup di daerah kutub? Ya, jelas beruang kutub lah ya. Nah, ketika berhasil menjawab semua pertanyaan, maka selesai ya. Jadi ini adalah tampilan winner ya, tampilan menang. Di sini high score saya 10 dan skor saya 10, artinya saya sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di game ini, atau kita sudah berhasil menamatkan game.
ya. Jadi sampai sini game ini sudah selesai ya. Mungkin dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi bisa sedikit dipahami ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai game Genawan ini atau game edukasi nama hewan. Begitu kurang lebihnya kami saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan baik itu di tutur kata maupun kekurangan yang lainnya. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Terima kasih. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.